Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 17. Ibu melirik ke arah depan. Seorang lelaki berdiri tak jauh dari sana, wajahnya tampak tak asing. Itu Trian, ya? Tanya ibu memastikan. Lina mengangguk. Trian, ayo ikut masuk dulu. Seru Lina mengajak ke dalam. Trian kembali melangkah, ia membuntuti Lina masuk ke dalam rumah. Bapak, Ibu, apa kabar? Lama tidak bertemu. Trian menyalami kedua orang tua Lina dengan sopan. Ia duduk di ruang tamu setelah dipersilahkan. Yah, kabar kami baik. Ibu sampai pangling melihat kamu, gumam ibu. Ia tidak menyangka teman baik putrinya akan berkunjung kembali ke sana. Ini ceritanya bagaimana? Kok kalian bisa bersama? Terus, kenapa wajah Lina babak belur begitu? Bapak berbicara agak ketus. Seakan, lelaki tua itu menuduh Trian yang melakukannya. Kenapa Rudi tidak ikut, Nak? Ada masalah apa sebenarnya? Ibu-ibu khawatir. Aku dipukuli Mas Rudi, ucap Lina sedih. Apa? Bapak dan Ibu terkejut bersamaan. Mana mungkin Rudi begitu? Dia anaknya baik sekali, masa tega memukulimu, ujar Ibu. Mengingat menantunya sangat royal, memberikan uang kepadanya. Ia anggap, Rudi orang yang baik dan bertanggung jawab. Kami ada masalah sedikit. Mas Rudi tidak terima, makanya sampai memukulku begini, ucap Lina sendu. Ia sengaja menceritakan apa yang dialami kepada keluarga untuk mendapat dukungan. Kalau sudah menyinggung kekerasan, pastilah orang tua akan membela anaknya. Lina hanya berharap agar segera bisa bercerai supaya masalahnya selesai. Selama perjalanan, ia termenung memikirkan awal kesalahannya. Mengapa ia bisa sampai salah memilih orang? Ia kira suaminya lelaki yang normal. Dilihat dari sikapnya, yang penyayang dan romantis ketika pacaran. Akan tetapi, setelah menikah, justru hubungan mereka semakin renggang. Suaminya jarang pulang, juga malas diajak tidur bersama. Rudi seolah tidak tertarik lagi kepadanya, meskipun ia sudah berusaha memakai pakaian minim saat tidur. Baru ia sadari sekarang, jika selera suaminya bukan perempuan. Lina merasa, pernikahannya hanya sekedar formalitas belaka. Rudi tidak benar-benar mencintainya. Nafkah uang dan segala hadiah, ternyata untuk menutupi itu semua. Lina sudah tidak tahu lagi harus berkata apa. Tetap mempertahankan pernikahan, tentu saja ia tidak bisa. Ia sudah bulat ingin bercerai. Meskipun begitu, ia tidak mau masalah suaminya diketahui orang lain. Memangnya masalah apa? Kenapa Rudi bisa main pukul segala? Telisik bapak menyelidik. Lina tidak bisa cerita, Pak. Pokoknya kita tidak bisa bersama lagi. Lina mau bercerai. Lina mengatakan keinginannya dengan tegas. Loh, kok gampang banget bicara cerai? Kalau ada masalah, kan harus dibicarakan dulu. Bapak ibu juga belum bertemu suamimu. Tegur ibu tak terima begitu saja. Masalahnya Mas Rudi sudah main tangan, Bu. Lina dipukuli. Ibu mau lihat Lina dipukuli lagi? Kalau tidak percaya, bisa tanya Trian. Dia lihat sendiri aku dipukuli. Ibu menoleh ke arah Trian. Apa benar, Trian? Tanyanya penasaran. Trian tersenyum kikuk. Ia seolah dibawa dalam masalah yang tidak ia mengerti. Lina juga tidak menceritakan apapun masalah kepadanya. Iya, Bu. Kebetulan saya tetangga Lina. Saya dengar suara ribut-ribut dari rumah Lina. Ternyata dia sedang dipukuli suaminya. Terus, masalah mereka apa? Tanya bapak makin heran. Saya juga tidak tahu, Pak. Lina tidak mau cerita. Sudahlah, Pak. Masalah itu tidak penting. Yang paling penting, Rudi memang tega memukuli aku. Bahkan dia menjambak dan mencekikku seperti orang kesurupan. Mungkin kamu duluan yang memukul Rudi. Masa dia tiba-tiba marah kalau tidak ada sebab? Tepis ibu makin bingung. Aku tidak memukul dia sama sekali, Bu.
Rudy yang justru marah-marah. Kalau sebab, pasti ada. Tapi itu tidak penting dibahas. Lina mau persetujuan Bapak Ibu untuk mendukung perceraianku. Bapak dan Ibu saling pandang. Mereka juga tidak tahu akan memberikan respon apa. Hal itu terlalu mendadak untuk mereka ketahui. Bagaimana kalau kita telepon Rudy dulu? Jangan, bentak Lina. Ia menyela keras sebelum ibunya benar-benar menghubungi suaminya. Pokoknya, Bapak dan Ibu jangan sampai menerima telepon dari dia. Jangan memberitahu aku ada di sini. Itu tidak adil, Lina. Suamimu sudah banyak membantu keluarga kita. Masa kamu tidak mau memberi kesempatan kepada dia? Siapa tahu kalian hanya salah paham. Ibu terus berusaha memberi nasihat, agar Lina tak mengambil keputusan secara gegabah. Lina menghela napas panjang. Ia tak mungkin memberitahu kondisi suaminya. Namun, jika ia tetap diam, orang tuanya pasti akan membela Rudy. Terlepas kali ini, suaminya memang lepas kendali. Sementara di tempat lain. Rama, ada yang datang mencarimu. Dia menunggu di luar. Rama yang tadinya sedang sibuk mencuci piring, kemudian menghentikan aktivitasnya. Ia melepaskan apron yang sejak tadi dikenakan, dan berjalan ke arah depan restoran tempatnya bekerja. Ia penasaran, siapa yang datang menemuinya. Kalau kakaknya, biasanya akan mengirim pesan sebelum datang. Suasana restoran tempatnya bekerja lumayan ramai. Ia melewati meja-meja para tamu. Di luar terlihat sosok lelaki berdiri, membelakanginya sedang menunggu. Ia mengulaskan senyum, yakin jika orang yang ingin menemuinya adalah Rudy, kakak iparnya. Dia berpikir, Lina pasti sudah menceritakan tentang rencananya, yang akan membuat kafe sendiri. Rudy pasti akan memberikan uang untuknya. Rama mempercepat langkah, hingga ia menjumpai kakak iparnya. Ada apa, Kak? Tumben datang ke sini. Disuruh Kak Lina ya? Tanya Rama dengan raut wajah penuh senyum. Bertolak belakang dengan raut wajah yang Rudy tunjukkan. Rama, Lina tidak menghubungimu? Tanya Rudy. Rama mengernyitkan dahi. Sepertinya apa yang ia pikirkan tidak sesuai kenyataan. Kak Lina, tidak menghubungiku. Kita terakhir teleponan kemarin pagi, memangnya ada apa? Ia seperti merasakan firasat buruk. Rudy menghela napas panjang, ia kira akan mudah menemukan istrinya. Bahkan, Lina pergi dari rumah tanpa membawa apapun. Paling tidak, ia akan menemui Rama, untuk menenangkan diri sementara. Sepertinya, Lina tidak mau diajak kerja sama dengannya. Padahal ia juga sudah muak dengan masa lalunya, dan ingin benar-benar memulai hidup baru dengan Lina. Hanya saja, ia masih perlu banyak uang, untuk menjamin kehidupan mereka. Lina sedang kesal padaku gara-gara aku lembur, dan tidak jadi nonton. Dia pergi dari rumah, ponselnya dinonaktifkan, ucap Rudy memasang wajah sedih. Rama agak heran, mendengar kakaknya bertingkah kekanak-kanakan seperti itu. Biasanya kakaknya mudah, untuk memaafkan orang. Jadi, kalian bertengkar? Tanya Rama heran. Yah, begitulah. Rumah tangga memang kadang ada bertengkarnya. Ya sudah kalau begitu. Aku mau mencari Lina di tempat teman-temannya, siapa tahu ada di sana, pamit Rudy bingung. Teman? Kakakku sudah punya teman ya, di kota ini? Tanya Rama curiga. Kakaknya sering datang mengunjunginya, karena katanya tidak punya teman. Katanya dia bosan di rumah sendirian. Jadi, ia heran saja Rudy mengatakan kakaknya punya teman. Rudy terlihat panik mendapat pertanyaan Rama. Ah, itu, baru-baru ini dia ikut komunitas pertemanan. Jadi, dia lumayan punya banyak teman sekarang, kilahnya bohong. Rama mengangguk-angguk. Ya sudah, aku pergi dulu. Rudy yang tidak mau diinterogasi lebih lanjut, memilih untuk segera pergi. Setidaknya ia tahu, istrinya tidak di tempat Rama. Ia langsung kembali masuk ke dalam mobil. Kemana dia kira-kira? Rudy berpikir keras menentukan tempat Lina berada saat ini. Tiba-tiba, terlintas ide untuk menanyakan kepada mertuanya. Meskipun sepertinya tidak mungkin, itu tidak bisa dilewatkan untuk bertanya. Rudy mengambil ponselnya,
mencari nomor milik ibu mertuanya. Sebelum menekan tombol panggilan, ia terhenti. Apa pantas aku tiba-tiba menghubungi? Gumamnya bimbang. Rudy membatalkan panggilan tersebut. Ia beralih ke aplikasi M-Banking miliknya. Ia mengulaskan senyum, sembari memasukkan nominal uang yang akan ia transfer kepada ibu mertuanya. Ia menuliskan angka 20 juta, kemudian mengirimnya. Rudy beralih membuka nomor kontak dan mengaktifkan panggilan kepada ibu mertuanya. Halo? Terdengar suara jawaban dari ibu mertua. Halo, ibu. Selamat malam, Rudy memberikan sapaan baik. Rudy, kamu sebenarnya ada masalah apa dengan Lina? Suara ibu mertua tampak terdengar pelan seperti berbisik. Ia juga membahas tentang hubungan mereka. Rudy jadi yakin jika mertuanya sudah tahu mereka ada masalah. Ibu, barusan aku sudah transfer 20 juta ke nomor rekening ibu. Kebetulan aku dapat bonusan. Rudy sengaja mengalihkan pembicaraan. Benar kamu transfer ibu 20 juta? Kok banyak sekali? Terima kasih. Ibu mertua terdengar senang. Rudy mengembangkan senyuman. Iya, ibu. Orang tua Lina juga orang tua saya. Jadi sudah wajar kalau saling memberi, ucap Rudy basa-basi. Tapi, kenapa Lina pulang-pulang wajahnya memar? Apa benar kamu yang sudah memukulinya? Rudy sudah menyiapkan diri untuk mendengar pertanyaan itu. Ah, itu, Bu. Kita memang sedikit bertengkar. Kami saling pukul, bukan hanya Lina saja yang memar. Saya juga. Rumah juga hancur. Tapi, aku memang agak kelewatan membalas pukulan Lina. Aku menyesal, Bu. Rudy berusaha mengambil hati mertuanya. Seperti yang ia yakini, Lina tidak akan membicarakan masalah mereka yang sebenarnya. Ibu juga sudah menduga kalau masalah kalian bukan kesalahan satu pihak. Tapi, gara-gara itu Lina ngotot mau bercerai dengan kamu. Ibu harus bagaimana? Ibu bingung. Punya menantu sebaik kamu itu susah, tapi Lina malah mau menyia-nyiakannya. Rudy tersenyum sumringah, ia merasa senang ada yang memihaknya. Aku juga tidak tahu, Bu. Lina itu sangat keras kepala. Aku setiap hari kerja keras juga untuk dia. Tapi, hanya gara-gara masalah kecil, ia langsung minta cerai. Iya, Lina memang wataknya seperti itu. Ibu tolong bantu bujuk Lina supaya tidak meminta cerai, ya? Aku masih sayang dengan Lina. Dia takut kamu pukuli lagi. Aku tidak akan begitu, Ibu. Kemarin hanya hilaf, aku janji tidak akan terulang lagi. Kata Rudy dengan mantap. Ya sudah, nanti Ibu akan mencoba bicara pelan-pelan padanya. Kamu juga harus membujuknya, datang ke sini dan bawa pulang Lina. Iya, Bu. Akan aku lakukan, besok aku akan datang ke sana. Ya sudah, Ibu tutup dulu teleponnya, takut Lina curiga. Dia sudah bilang sebenarnya, Ibu tidak boleh memberitahumu dia ada di sini. Iya, Bu. Terima kasih. Rudy menutup teleponnya, ia merasa lega mengetahui di mana Lina berada. Ia hanya perlu membujuk istrinya, agar kembali dengannya, menurut dengannya. Bagaimanapun juga, keluarga Lina tidak akan bisa bertahan tanpa bantuan darinya. Aku dengar, kamu sudah 2 hari ini tidak berangkat ke kantor? Ucap Dara membuka obrolan. Ia fokus menonton drama kesukaannya, sambil memangku camilan. Trian terkapar di sebelahnya, seperti orang kelelahan. Lelaki itu baru saja pulang ke rumah. Ya, aku mengantar Lina pulang ke rumahnya, jawab Trian dengan malas. Wow, serius? Dara sampai ternganga tidak percaya. Lelaki yang biasanya sangat malas diajak bepergian jauh itu, ternyata mau mengantar Lina pulang, bahkan menyetir sendiri. Pantas saja, lelaki itu saat pulang seperti orang mau mati. Aku kira kamu hanya mengantar ke tempat adiknya, ujar Dara sembari memakan camilannya. Ya, awalnya mau begitu. Tapi, Lina berubah pikiran. Dia minta pulang. Jadi ya sudah, aku antar dia sampai rumah. Kenapa tidak pakai sopir? Tanya Dara. Tidak terpikir sebelumnya. Lalu bagaimana respon keluarga Lina di sana? Ya,
Tentu saja kaget, anaknya pulang dalam kondisi seperti itu. Ditambah lagi dia minta cerai. Wow, sampai seyakin itu Lina minta cerai. Bahkan, orang tuanya juga diberitahu. Pasti masalah di antara mereka sangat rumit. Entahlah, aku juga tidak tahu. Trian tak begitu peduli. Ia hanya ingin rasa pegal di tubuhnya segera pulih. Ia sangat tersiksa saking pegalnya. Apa mungkin mereka cekcok karena perselingkuhan? Apa Lina yang selingkuh sampai Rudi semarah itu? Trian tertegun mendengar ucapan Dara. Tapi, ia sudah menanyakan sendiri kepada Lina, dan katanya bukan karena itu. Lagi pula, Rudi pasti sudah menghajarnya, jika dia tahu yang sebenarnya. Jadi, kemarin kamu menginap di rumah Lina? Tanya Dara kepo. Tidak. Aku menginap di hotel. Kamu pikir aku sudah gila? Memangnya aku siapa, sampai menginap di sana? Yang ada, aku dicurigai jadi selingkuhan Lina. Waktu pertama datang juga, aku sudah dituduh memukuli Lina. Yang benar saja tebakanmu itu, Dara. Aneh. Gerutu Trian kesal. Dara tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Trian. Bahkan mendengarkan cerita itu, menurutnya lebih seru dari drama yang ia tonton. Makanya, jangan terlalu ikut campur permasalahan orang. Mau tidak mau, pasti bakalan ikut tersangkut. Trian mengubah posisi, dari berbaring menjadi duduk. Kalau aku tidak suka ikut campur urusan orang, aku tidak akan menikah denganmu, Nona Dara, sindirnya telak. Dara memanyunkan bibir. Jadi kamu menyesal sudah menikah denganku? Tanyanya memastikan. Trian menoleh dan memberikan lirikan tajam. Menurutmu bagaimana? Ia balik bertanya. Dara kembali memakan camilannya. Ya, itu memang sudah resikonya. Kalau sudah berakhir, kamu juga bisa pergi. Bisa tidak kamu mempercepatnya? Tanya Trian. Dara hanya terdiam, ia memilih fokus pada tontonannya. Jangan pura-pura tidak mendengar. Cepatlah ambil keputusan, aku juga sudah lelah menunggu. Sudah aku bilang itu tergantung rival, dia belum bisa. Trian menjadi malas berlama-lama di sana. Ia bangkit dari duduknya, dan hendak pergi ke kamar. Mau kemana? Tanya Dara heran. Mau istirahat di kamar, jawabnya datar. Sesampainya di kamar, Trian kembali merebahkan dirinya. Entah mengapa kini terlintas di pikirannya tentang Lina. Ia khawatir meninggalkannya di sana. Ia heran dengan Lina, kenapa tidak mau terbuka tentang alasan perceraian yang akan diajukan. Ia memikirkan, apakah karena dirinya? Mungkin saja Lina sudah merasa bersalah terhadap suaminya, karena peristiwa malam itu. Jadi, dia memilih bercerai untuk menebus rasa bersalahnya. Sementara, Trian justru tak merasa prihatin akan perceraian yang Lina inginkan. Ia justru menantikannya. Berharap, seandainya perceraian Lina bisa membuka peluang bagi dia untuk menyambung kembali hubungan yang dulu pernah terputus. Ia sendiri masih berusaha agar bisa segera terlepas dari Dara. Akan kutunggu jandamu, ucap Trian mebatin. Saya izin beberapa hari, karena ingin pulang ke kota Y. Rudi menemui bosnya di kantor. Ada apa? Apa ini berhubungan dengan istrimu? Tanya Pak Chang, yang masih berkutat dengan dokumen-dokumen di mejanya. Iya, Pak. Pak Chang tampak tertawa kecil. Untuk apa kamu segigi ini? Dia tidak akan mau kembali. Aku rasa istrimu berbeda dengan istriku. Rudi mengepalkan tangannya, Chang terlalu santai menyikapi masalah mereka. Menurut Rudi, sudah seharusnya Chang ikut bertanggung jawab. Ia baru tahu, ternyata istri Chang yang sudah memberikan kunci apartemen kepada istrinya. Memang, istri Chang tidak mempermasalahkan kelakuan suaminya. Berbeda dengan Rudi, ia rasa Lina akan sulit untuk ditangani. Ia sampai meminta dukungan mertuanya untuk mengatasinya. Tidak apa-apa, Pak. Saya akan mencoba, ucap Rudi singkat. Kamu hanya akan dipandang buruk. Istrimu pasti sudah menyebarkannya kepada semua orang. Kamu akan hilang muka di sana. Rudi terdiam,